Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Wahyuni, jurusan Manajemen, dosen pembimbing Wisnu Satoto Sudarto SHMM. Saya dari Gici Business School, Cibitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola kegiatan ekonomi. A. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Uang merupakan alat tukar yang diterima secara umum untuk mendapatkan barang dan jasa. Perdagangan ialah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian uang. 1. Spesialisasi mempertinggi penggunaan faktor-faktor produksi. 2. Spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. 3. Spesialisasi mendorong teknologi produksi. B. Pelaku kegiatan ekonomi. Di Indonesia, kegiatan ekonomi melibatkan juga pelaku dan pengatur ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut ini. 1. Pelaku kegiatan ekonomi. Inti dari kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba kamu perhatikan sekitar tempat tinggal, pasti banyak terlihat kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan itu dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, seperti menghasilkan barang-barang kerajinan, berjualan, dan mengkonsumsi barang untuk pemenuhan kebutuhan. Demikian juga kamu bisa melihat banyak perusahaan besar seperti pabrik susu, pabrik tekstil, pakaian jadi, dan sebagainya. Perusahaan ini biasanya merupakan gabungan dari kelompok orang pemilik modal. Kita juga bisa melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi seperti koperasi unit desa atau KUD, koperasi angkutan, koperasi nelayan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN seperti contoh PT KAI, Perum, Pegadaian, PLN, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia adalah 1. Usaha swasta, 2. Koperasi, 3. Badan usaha milik negara atau BUMN. 2. Pengatur kegiatan ekonomi. Yang disebut sebagai pengatur ekonomi di Indonesia adalah pemerintah dengan perannya sebagai pengatur ekonomi. Selain melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, melalui BUMN, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya mengatur perekonomian secara umum. C. Sirkulasi aliran pendapatan. 1. Jenis-jenis aliran wujud. Kegiatan para pengusaha memproduksi barang dan jasa bukanlah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan untung. Aliran yang pertama adalah pengeluaran konsumsi atau aliran dalam bentuk uang. Aliran yang lainnya adalah aliran yang berbentuk barang. 2. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Interaksi antara sektor perusahaan dan sektor rumah tangga dalam dua jenis berikut. 1. Menentukan jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi. 2. Menentukan bagaimana faktor-faktor produksi. D. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan mendorong perkembangan ekonomi yang disebabkan karena adanya kebaikan. Dalam mekanisme pasar, kebaikan tersebut adalah 1. Pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. 2. Menghubungkan kegiatan usaha. 3. Memperoleh keahlian modern. 4. Produksi secara efisien. 5. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi. Kelemahan mekanisme pasar. 1. Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. 2. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. 3. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. 4. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. 5. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai pola kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.